A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat Lumintu Doa semuanya, Masya Allah, apa kabar iman Anda kali ini? Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan kita semua, senantiasa diberikan kesehatan, jalan rezeki yang semakin meluas dan lancar, dan senantiasa berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada seluruh sahabat Lumintu Doa dimanapun Anda berada, atas kehadirannya kembali di channel kesayangan seluruh umat manusia di seluruh dunia, channel Lumintu Doa. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Setelah menyimak ulasan singkat video kali ini, kita bisa mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, sehingga tentu saja menjadi wasilah bagi kita diizinkan oleh Allah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Sahabat Lumintu Doa beriman yang senantiasa dirahmati Allah, ini kisah tentang seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu Alqamah. Alqamah adalah orang yang sangat rajin dalam masalah ibadah. Tentu saja namanya juga ahli ibadah, sudah pasti sholat, puasa, dan sedekahnya tidak usah diragukan lagi. Dan beliau juga tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Dalam hal urusan uang dan timbangan, Alqamah juga terkenal sangatlah jujur. Akan tetapi ketika Alqamah dalam sakaratul maut, lidahnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW pun mendatanginya seraya bertanya kepada para sahabatnya, apakah ibunya masih hidup? Lantas mereka pun menjawab, ya, ibunya masih hidup. Lantas kemudian Rasulullah meminta agar ibunya dihadirkan bagaimanapun caranya. Sang ibu pun akhirnya mau hadir. Lantas sang ibu menjelaskan bahwa dirinya telah mengutuk Alqamah disebabkan dia lebih mengutamakan istrinya daripada dirinya. Nabi Muhammad SAW pun meminta kepada sang ibu untuk mencabut kutukannya itu. Akan tetapi sang ibu tidak bersedia, lantaran sudah terlanjur sakit hati terhadap sikap Alqamah. Rasulullah SAW pun berkata kepada sang ibu, wahai ibu Alqamah, jika engkau tidak memaafkan Alqamah, maka Alqamah tidak akan bisa mengucap kalimat syahadat dan dia akan mati kafir. Dan ibu Alqamah tetap dengan pendiriannya. Beliau menjawab, ya Rasulullah, biarlah dia ke neraka dengan dosanya. Dan Rasulullah SAW pun menjawabnya, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat jiwaku berada di tangannya, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Dan saya akan membakarnya hidup-hidup di hadapanmu daripada dia hidup tersiksa seperti itu. Jika dibakar, dia akan lebih baik mati, dan itu lebih baik karena tak lama menanggung sakit. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk pembakaran Alqamah sekarang. Begitu mendengar, Bilal dan sahabat-sahabat lainnya pun bergegas mencari dan menata kayu bakar di halaman rumah Alqamah. Menyaksikan hal itu semua, ibu Alqamah pun langsung menghadap Rasulullah sambil meratap, wahai Rasulullah, jangan bakar Alqamah, jangan bakar anakku.
Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah dan memaafkannya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi Alqamah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqamah lantas bergerak membacakan kalimat syahadat seperti yang ditutunkan Nabi Muhammad SAW. Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni ibu kandungnya. Alqamah pun kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan fasih mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sahabat Lumintu doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada kisah tersebut, sebenarnya mudah amalan yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi tentram dan terhindar dari kesulitan hidup di dunia ini. Apapun permasalahan kita, hanya dengan ridho dari seorang ibu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhonya. Nah, sebaliknya pun demikian, jika engkau menyakiti ibumu, maka Allah pun akan murka terhadapmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan laknat Allah terletak pada laknat orang tua. Oleh karena itu, muliakanlah kedua orang tua kita, ibu bapak kita, maka insya Allah akan berkah hidup kita dan insya Allah menjadi wasilah makin terbukanya pintu-pintu rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dari ulasan video kali ini adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangannya, itu pasti karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi saya haturkan. Jazakumullah khairan sahabat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.